IHSG perdagangan di minggu ini tanggal 19 Desember sampai 23 Desember, kalau kita lihat secara IHSG-nya secara weekly ada penurunan yang yang aslinya tidak begitu dalam, cuman memang di awal minggu itu sempat sampai turun ke titik 6.715. Dan sekarang hari Jumat ditutup di 6.800 atau turun hanya 0,17. Memang secara persentase sangatlah kecil. Cuman kalau kita lihat berdasarkan data inflow atau outflow yang ada secara keseluruhan marketnya, ini kondisinya saat ini ada outflow yang keluar 4,9 triliun, sedangkan inflow-nya hanya 2,6. Jadi secara overall masih outflow 2,3 triliun. Jadi ini hal yang kurang oke untuk kondisi market kita. Nah, cuman ada hal-hal yang positif di mana ada penurunan yang terjadi. Ada 5 saham yang terakumulasi di hari ini, di minggu ini. Ada NICL, ADMR, WAPO, Antam, dan Samudra Indonesia. Kita bahas satu persatu. Dari SMDR terlebih dahulu. SMDR kalau kita lihat berdasarkan data teknikal di daily selama seminggu ke belakang, memang dia sempat mengalami kenaikan atau breakout dari resistennya di angka 2000. Di angka 2000 itu di hari Kamis, cuman tadi sempat ditutup, cuman hanya bisa dikatakan ini termasuk retrace saja buat menguji 2000 ini kuat apa enggak. Nah, kalau kita lihat di broker summary pun selama seminggu ke belakang 19 sampai 23 Desember CP ini mengakumulasi sangatlah besar ya, yaitu 6,5 miliar ya value transaksinya. Nah, ini hal yang positif untuk kedepannya. Cuman kalau saya melihat ini kemungkinan besar SMDR akan setway terlebih dahulu sih. Setway di kotak biru ini. Setway di kotak biru menguji 2000 apakah kuat apa enggak. Kalau iya kuat bisa lanjut ke 2070. Lanjut ke 2070. Itu untuk SMDR. Itu yang pertama SMDR, lalu selanjutnya ada Antam. Selanjutnya ada Antam, kita lihat. Nah, Antam ini pun juga sama, di hari Rabu dia sempat naik dengan volume yang kuat, bandar volumenya juga gede. Nah, yang menarik aslinya itu di hari Kamis dan tadi ya, dimana dia ada penurunan tapi terdapat akumulasi. Jadi bisa dikatakan ini adalah hanya gertakan untuk retail aja untuk menurunkan harga. Dan terlihat 2 hari ke belakang memang ada akumulasi meskipun kecil ya. Nah, kalau kita lihat value transaksi pun BK ini menjadi yang terdepan ya, dengan value transaksi mencapai 45 miliar. Secara risk and reward ini memang tidak oke ya, karena ini dekat dengan resisten. Nah, ini bisa ditoleransi, bisa di-adjust untuk supportnya itu di angka 1970 dan 1970. Untuk resistennya jelas, target-targetnya 2070 dan ke 2150, lalu selanjutnya ke 2230. Itu target-target dari si Antam itu sendiri. Akan sangat menarik nantinya di akhir tahun untuk Antam, dan juga nanti di awal maybe sampai di bulan Februari ya, kita melihat news yang beredar terutama terkait gold itu sendiri sih. Ini sangat menarik ya, ada hubungan yang positif sih antara Antam dan gold, dan juga tentunya dan batu bara juga sih. Nikel ini semua komoditas ini akan menjadi titik puncaknya ya di tahun 2023. Jadi ini ya harusnya menjadi pundi-pundi lah uang untuk si Antam secara perusahaan ya. Dan nanti kita lihat ya news siapa yang beredar terkait dari laporan keuangannya. Harusnya sudah ter-adjust di technical analysis. Itu. Yang kedua ada Antam, yang ketiga ada ADMR. Kita bahas saham-saham yang second liner dulu lah, baru nanti kita ke WAPO dan NICL. Nah, ini ADMR diakumulasi gede banget oleh BB ya. BB gede banget. 30 miliar dan KI pun juga sama 30 miliar value transaksinya. Kondisinya juga dibilang
baik ya nggak baik-baik banget, dibilang jelek ya enggak juga gitu. Nah ini dia akan sideways dulu, kita lihat apakah dia kuat stay di atas 1640 sih. Selagi dia kuat di situ, target ke selanjutnya, target garis warna putih ini ya di 1790 ini harusnya bisa achieve sih, bisa capai ya, untuk si ADMR. Oke, lanjut. Nah ini dua saham gorengan lah ya, Wapo. Kita lihat dulu Wapo seperti apa. Hari ini naik lumayan sangat cepat sekali, 18%. Sudah tembus resisten di 236, resisten selanjutnya ya ini di 260. Nah, kita lihat lagi aja resisten selanjutnya ada di 290. Nah ini baiknya seperti apa, kita lihat di Senin ya. Senin dia berhasil retest apa enggak. Dia akan menguji dulu. Kalaupun dia menguji ya harusnya ini sangatlah dalam sih di 240 sih. Cuman ya kita lihat harusnya ini bisa breakout sih dari 260. Karena ini bisa dikatakan ada gap down di atas di 270 dan ini belum ketutup. Hanya tertutup oleh shadow aja di tanggal 14 dan 15 Desember. Ini harusnya easy lah untuk ditutup untuk si Wapo. Secara broker summary, bandarmologinya juga BQ mengakumulasi dengan value transaksi 1,4 miliar dengan average buy di 246. Ya kecil lah, tipis sih. Tuh. Yang perlu dicatat adalah perusahaan ini kalau dia melakukan markdown ya, menurunkan paksa ya retail karena merasa banyak yang bisa dikatakan aji mumpung atau numpang lah. Nah ini mereka tidak main-main untuk melakukan ARB di saham ini. Bahkan ini sempat naik bahkan sampai ke 240, sebelumnya 180, terus ditutup minus 5%. Gitu kejam memang. Bisa dikatakan saham ini cara geraknya kasar banget gitu. Jadi be careful buat teman-teman yang masuk di saham ini, Wapo ya terutama. Oke, lanjut ke NICL. Nah ini NICL lebih smooth, lebih enak. Bisa dikatakan tidak sekasar Wapo ya, saya melihat ya. Ini pun juga diakumulasi dengan value transaksi luar biasa ya, 7,4 ya si PD ya. Ini PD memang identik dengan retail, tapi ini dengan value yang begitu besar, bisa dikatakan PD-nya ini ada big player yang masuk yang menggunakan broker PD. Nah, itu jadi perlunya kita tidak hanya melihat ini PD retail dan lain-lain, kita juga melihat ya value transaksi yang ada di situ berapa. Ini ada pattern di sini triangle ya, ada pattern dan targetnya pun jelas ya. 145 itu bisa jadi area stop lossnya. Untuk si NICL targetnya itu ke 167 untuk NICL. Risk and rewardnya sangatlah menarik untuk NICL. Baiknya seperti apa? Biasanya saham ini akan dikasih retrace dulu sih di awal-awal market di hari Senin, nanti kita lihat seperti apa. Harusnya dikasih retrace seperti polanya sebelum dia breakout ini, dikasih retrace dulu, dibikin bosan, habis itu dia akan breakout. Seringnya itu di sesi kedua. Oke, saya juga ada hal yang buruk ya di NICL, sempat kegocek dan akhirnya hari ini naik sih. Ya udah. Nah, itu bisa jadi pengalaman untuk di awal-awal jangan terlalu terburu-buru untuk meng-HK saham NICL. Oke, mungkin itu saham-sahamnya untuk minggu ini. Ada SMDR, Antam, ADMR, Wapo dan NICL. Apakah ada something good untuk IHSG di minggu depan, terutama di tanggal 26 sampai 30 atau menutup tahun ini? Kalau melihat data yang ada, outflow yang keluar untuk jangka pendek, untuk akhir tahun nggak ada hal yang positif sih. Jadi ya udah, kita go ahead aja, fokus ke saham-saham terutama yang small cap aja. Jangan melihat saham-saham yang penggerak IHSG sih, karena IHSG-nya kemungkinan akan di situ-situ aja gitu. Oke, mungkin itu video di kali ini, semoga bermanfaat. Happy weekend dan enjoy, dan semoga nanti tahun 2023 kita akan bisa lebih cuan lagi.